Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Yulian dengan nomor NPM 2303102200005 dari Perikanan Laut Tropis Universitas Pajajaran. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya tentang kapal penangkapan ikan. Nah, untuk slide pertama itu ada pengertian kapal penangkapan ikan tersendiri. Nah, untuk kapal perikanan ini adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian atau eksplorasi perikanan. Nah, di sini saya mengambil proyek itu kapal Pursen. Nah, di sini kapal Pursen ini termasuk jenis kapal leisure liner dan merupakan kapal yang digunakan untuk membawa alat tangkap Pursen yang menangkap ikan yang bersifat schooling fish. Oleh karena itu, kapal ini harus memiliki kapasitas dukung yang besar dan sebagai kapal yang membawa alat tangkap yang dioperasikan dengan cara dilingkari, maka kestabilan kapal ini sangat penting, sangat penting. Nah, untuk Pursen ini, alat tangkap Pursen ini yaitu alat tangkap yang efektif untuk menangkap ikan-ikan pelagis yang bersifat bergerombolan. Nah, yang hidupnya di permukaan air, yang di dekat permukaan air. Nah, alat tangkap ini bersifat aktif karena dalam pengoperasiannya itu dengan cara menghalangi ikan, mengurung, serta mempersulit ruang gerak dari ikan sehingga ikan tidak dapat melarikan diri. Di portion ini dilingkari ya, yang terdapat di gambar itu. Nah, untuk cara pengoperasian portion tersendiri itu, yang pertama kapal menuju area yang banyak ikannya, yang ditandai dengan adanya gerombolan gerombolan burung di atas atau menggunakan teknologi yang bernama sonar. Nah, yang kedua itu setelah mendapatkan tempat yang efektif, yang banyak ikannya, nah yang kedua turunkan jaring dan putari gerombolan ikan itu hingga menentukan titik ujung jaring itu. Terus yang ketiga, setelah kapal bertemu dengan titik ujungnya, tarik jaring tersebut dan angkat ke dalam kapal dan masukkan hasil tangkapan ke dalam kapal ini. Nah, yang ini ada desain kapalnya. Untuk general arrangementnya ini pada kapal ini dapat dilihat pembagian ruang sudah baik dari akomodasi permukaan, ruang gudang, alat penangkap, ruang mesin, palka ikan, penyimpanan BBM, serta air bersih. Nah, untuk lens span ini, kapal ini berbentuk round bottom, di mana bentuk tersebut itu dapat mempermudah memanuver kapal dan dapat meningkatkan kecepatan kapal yang disebabkan karena minimnya tahanan gerak pada kapal. Nah, untuk sedangkan pada haluan ini berbentuk V, sehingga mempermudah kapal dalam membelah ombak. Nah, di sini ada rasio dimensi utamanya. Kapal ini panjangnya itu atau LA 20 meter, untuk lebarnya ini 4 meter, dan depthnya ini atau tinggi 1 meter. Nah, untuk rasio dimensi utama itu ada L per B, L per D, dan B per D. Nah, di sini saya menilai ini nilai acuannya menurut Final Iskandar dan Puji Jati 1995. Nah,
Untuk L per B-nya ini menurut nilai acuan ini 2,60 sampai 9,3. Nah, untuk kapal Pursen ini di angka 5, berarti nilai rasionya sedang. Maka kapal ini memiliki olah gerak kapal yang baik, namun semakin buruk terhadap tahanan atau resistance kapal ini dan berpengaruh pada kecepatan kapal yang mengakibatkan kecepatan ini menjadi lambat. Nah, untuk RPLD ini menurut nilai acuan 4,55 sampai 17,45. Nah, pada kapal kursen ini nilai acuannya nilai RPLD-nya itu 15,30, di mana nilai rasio ini sedang. Maka eh, akan mengakibatkan kekuatan memanjang kapal semakin baik atau kuat, namun semakin berdampak buruk terhadap kemampuan memutar kapal atau membelokkan kapal. Nah, yang ketiga ada B per D. Menurut nilai acuan ini 0,56 sampai 5. Nah, untuk kapal Purus Center sendiri ini terdapat di nilai 3,70, di mana nilai rasio ini berkisaran ada sedang ya, maka stabilitas suatu kapal ini semakin baik, namun semakin buruk terhadap kemampuan mendorong kapal. Nah, untuk tabel hidrostatis ini, di sini ada tone displacement, volume displacement, dan lain-lain ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu volume displacement dan tone displacement. Nah, untuk volume displacement ini, volume yang menunjukkan kapasitas atau volume badan kapal yang terendam pada garis air tertentu. Nah, di aplikasi Maktub sendiri ini, eh, volume dispensernya sudah muncul ya, tidak usah dihitung lagi. Volume dispensernya ini berada di 22,057 meter kubik. Nah, untuk tone displacement ini yaitu berat badan kapal di bawah waterline. Nah, untuk rumus ini tersendiri dimaksud ini sama dengan 22,661 ton. Nah, untuk ton per sentimeter ini atau TPC berada di 0,54 ton per senti. Untuk rumusnya ini AW per 100 meter kubik, di mana AW itu tanpa merah. Nah, di sini ada water plane area untuk rumusnya pakai rumus Simpson 1, ya di mana A sama dengan 1/3 kali H huruf Y0 tambah Y1 tambah Y4 Y1 tambah Y2. Karena dimaksud sudah ada, berarti dimaksud nilai water plane areanya itu berada di 57,174 meter persegi. Nah, next, untuk CB-nya koefisien bentuk. Untuk CB-nya ini menurut kapal Kapapus di Indonesia berada di nilai 0,56 sampai 0,57. Nah, di mana kapal Pursen yang saya buat ini berada di 0,367. Untuk CP-nya menurut kapal Indonesia ini, Pursen Indonesia ini berada di kisaran nilai 0,60 sampai 0,79. Nah, di kapal Pursen saya ini berada di 0,57. Nah, untuk CB dan CP-nya ini menunjukkan bentuk eh, kapal yang tergolong lamping. Untuk CM-nya ini, untuk kapal kursus Indonesia ini nilai acuannya berada di 0,84 sampai 0,98. Nah, untuk ceweknya 0,78 sampai 0,88. Nah, di mana CM ini dalam persen kapal kursus yang saya buat ini berada di 0,58 dan cewek
0,707, di mana nilai tersebut tidak mencapai rentang kapal Pursen di Indonesia, bahwa menunjukkan pada bagian midships kapal Pursen di Kabupaten Pinang ini memiliki bentuk kapal yang ramping. Nah, untuk nilai CP dan CM yang besar ini, kalau misalnya besar menunjukkan meningkatnya kestabilitas kapal, namun mengurangi kecepatan akibat tahanan kapal. Nah, di selanjut ada kapasitas internal. Apa sih kapasitas internal itu? Merupakan salah satu hal yang harus dipertimbangkan karena bersangkutan dengan keselamatan dan isinya terjamin, kerja mesin optimal, dan kenyamanan ABK. Nah, kapasitas internal ini untuk kapal ikan yang utamanya yaitu pak ikan, ruang mesin, tangki bahan bakar atau POT, tangki air tawar atau FWT, ruang ABK, dan akomodasi. Nah, di kapal saya ini awalnya itu panjangnya 22 meter untuk braid atau lebar 4 meter, untuk D atau draftnya itu tinggi 1,3. Nah, untuk PS-nya ini saya mengambil 4 knot. Nah, untuk lama trip ini 4 hari, jumlah ABK-nya ada 10, alat tangkapnya Pursen, serta BHP-nya ini 240 HP. Nah, di sini saya menanyakan tentang kapasitas POT-nya. Untuk BHP-nya itu 240 untuk full konsumsinya dan 0,17 ton per HP atau per hari. Untuk berat jenis BBM-nya di kisaran 0,84 ton per meter kubik. Nah, untuk total kebutuhan BBM ini BHP 240 dikali 4 hari dikali 0,17 ton menjadi menghasilkan 163,2 ton. Nah, untuk volume kapasitas POT ini 163 ton ini dibagi berat jenis BBM yaitu 0,84 menjadi 194,2 meter kubik. Nah, untuk kapasitas FWT ini 4 kilonya per orang. Untuk lama perjalanannya 4 hari, total ABK-nya 10 menjadi 4 kilogram dikali 4 hari dikali 10 orang menghasilkan 160. Nah, untuk cadangan ini cadangannya 10% ya. Berarti 160 kali 10% menghasilkan 16. Nah, 16 ini ditambah 160 tadi ya menghasilkan 176 kilogram. Nah, kilogram ini kita bagi per meter kubik dibagi 1000 jadi 0,176 meter kubik. Nah, untuk kapasitas pakai ini eh, jenisnya itu bulking, di mana jumlah tangkapannya itu 120 ekor. Nah, untuk berat rata-rata per ekornya ini 14 kilogram. Jadi jumlah tangkapan ini dikali berat rata-rata per ekornya. Jadi 120 kali 14 menghasilkan 106.680 per harinya. Nah, dikarenakan di sini kita lama tripnya 4 hari, jadi dikalikan 4. 1.680 dikali 4 menghasilkan 6.720 kilogram. Nah, terus dibagi 6,72 ton. Per 6,72 ton. Nah, 6,72 ini dibagi 0,5 menghasilkan 13,44 meter kubik. Nah, untuk kebutuhan es ini 1:1, jadi 1 kali 6,72 sama dengan 6,72 ton. Untuk storage esnya ini 1,5 menjadi 6,72 dikali 1,5 masihkan 10 meter.
Untuk kapasitasnya, untuk kapasitas pakannya ini 13, tadi 13,44 ini ditambah 10 menghasilkan 23,44 meter kubik. Nah, kita masuk ke resisten versus speed. Nah, di mana speed ini berpengaruh terhadap ketahanan. Ya. Untuk speed 5 knot ini, di mana 5 knot tersebut eh, sesuai dengan rumus Holtrop itu didapatkan bahwa kecepatan 5 knot itu memiliki ketahanan atau hambatan sebesar 0,87 knot, di mana knot itu diubah menjadi ton menjadi 0,088 ton. Nah, hambatan dari 5 knot tersebut menghasilkan 0,088 per ton. Ton. Next. Untuk power speed itu untuk Holtropnya itu 3,735 kilowatt kW, dan untuk speednya 5 knot. Nah, untuk maksud resisten sendiri dilihat dari tanpa atas kapal, dari gelombangnya, baik dari samping juga. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.